Perang tidak selalu dimulai dengan suara senjata. Dalam banyak kasus, perang dimulai oleh kerja intelijen yang berjalan secara diam-diam. Perkenalkan, nama saya Nera Kunsha dari kelas 11-3. Pada video ini, saya akan membahas tentang aktivitas intelijen Jepang sebelum Perang Dunia II di Hindia Belanda, khususnya melalui peran Fujiwara Kikan di Aceh. Menjelang pecahnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik, Jepang mulai melakukan berbagai persiapan wilayah untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu wilayah yang menjadi target utama ekspansi adalah Hindia Belanda. Wilayah ini dipandang strategis karena kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan bahan mentah lain yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung industri dan kekuatan militernya. Namun, Jepang tidak langsung melakukan serangan militer secara terbuka. Sebelum itu, Jepang terlebih dahulu menjalankan strategi intelijen untuk memahami kondisi politik, sosial, dan militer di wilayah sasaran. Melalui kegiatan intelijen ini, Jepang berupaya untuk melemahkan kekuatan kolonial dari dalam serta membangun dukungan dari masyarakat lokal. Untuk menunjang ekspansi ke wilayah Asia Pasifik, Jepang membentuk satuan khusus intelijen bernama Fujiwara Kikan atau FKIKAN. Organisasi ini dibentuk oleh Markas Umum Kekaisaran Jepang pada bulan September 1941 dan dipimpin oleh Mayor Fujiwara Iwachi. Huruf F dalam FKIKAN memiliki dua makna, yaitu freedom atau kebebasan dan friendship atau persahabatan, sedangkan Kikan berarti organisasi. Nama tersebut mencerminkan upaya Jepang menampilkan diri sebagai sahabat bangsa-bangsa Asia, sekaligus pembebas dari penjajahan Barat. Pada awal pembentukannya, Fujiwara Kikan hanya terdapat 6 anggota, termasuk Fujiwara Iwachi dan seorang penerjemah. Namun, seiring berkembangnya organisasi intelijen ini, jumlah anggotanya meningkat menjadi 20 orang. Fokus utama organisasi ini adalah menjalin hubungan dengan kelompok lokal yang memiliki sikap anti terhadap kekuasaan kolonial Barat. Salah satu wilayah yang menjadi target penting operasi FKIKAN adalah Aceh. Nah, kenapa Aceh? Karena Aceh memiliki posisi geografis yang strategis serta sejarah panjang perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Selain itu, pengaruh agama dan peran utama masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga wilayah ini dipandang potensial untuk mendukung kepentingan Jepang. Menariknya, kerjasama antara Jepang dan Aceh tidak sepenuhnya diprakarsai oleh Jepang. Jadi maksudnya gimana? Nah, rakyat Aceh itu sendiri malah yang mengajukan kerjasama dengan FKIKAN sejak Penang berhasil direbut Jepang dari tangan Inggris pada tahun 1941. Kesempatan orang-orang Aceh berhubungan langsung dengan FKIKAN menjadi semakin terbuka, dan kerjasama ini kemudian dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan intelijen dan sabotase, tapi juga untuk mempersiapkan perlawanan terhadap Belanda. FKIKAN menjalin hubungan erat dengan kelompok ulama Aceh yang dikenal bersikap anti-Belanda. Jepang memanfaatkan pengaruh ulama untuk menyebarkan propaganda agar rakyat Aceh mendukung Jepang, sekaligus membantu jihad rakyat Aceh dalam upaya mengusir Belanda. Strategi ini memperkuat dukungan masyarakat lokal terhadap rencana Jepang. Kontak awal antara Fujiwara Kikan dan orang Aceh dilakukan oleh seorang anggota pemuda Pusa bernama Said Abu Bakar. Pada saat itu, Said Abu Bakar menetap di Kedah setelah berhasil lolos dari kejaran pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian bertemu langsung dengan Mayor Fujiwara Iwachi dan diterima dengan baik karena Jepang memang telah berencana membina hubungan dengan orang-orang Aceh. Dalam pertemuan tersebut, beberapa kesempatan penting berhasil dicapai. Mayor Fujiwara Iwachi memerintahkan anak buah Said Abu Bakar untuk kembali ke Aceh
dan menghubungi pusat guna memperkuat kerjasama dengan Jepang. Selain itu, para pengikut Said Abu Bakar diberi tugas untuk menggalang simpati rakyat Aceh, mengamankan infrastruktur dan instalasi penting dari serangan Belanda, serta menyediakan logistik bagi pendaratan pasukan Jepang. Kerjasama ini memberikan keuntungan besar bagi Jepang karena mampu melemahkan kekuasaan Belanda dari dalam dan mempermudah invasi militer ke Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Jepang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tapi juga oleh strategi intelijen dan kerjasama politik. Sebagai penutup, aktivitas intelijen Jepang sebelum Perang Dunia II di Hindia Belanda, khususnya melalui peranan Fujiwara Kikan di Aceh, membuktikan bahwa intelijen memegang peranan penting dalam menentukan jalannya sejarah. Dengan demikian, seluruh penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.